Sobat Kampus, kembali lagi di Psychosmart Satukan Hati TV. Gimana nih perasaannya? Udah gak sabar kan untuk melihat video-video inspiratif dan menyenangkan dari Psychosmart? Karena di video kali ini, kita akan membahas tentang self-limiting belief. Sebelumnya, yuk kita simak cerita Ayah. Ayah tidak memiliki rasa percaya diri sama sekali dalam berbicara. Setiap hal yang ingin Ayah sampaikan, terdapat rasa takut yang sudah menyelimuti terlebih dahulu. Seperti halnya dalam diskusi kelas, Ayah sangat sulit untuk menjawab ataupun memberi pertanyaan saat dosen memulai sesi bertanya. Tidak hanya rasa takut, terkadang muncul rasa malu, minder, dan gugup yang menyebabkan Ayah enggan untuk berbicara. Ayah merasa apa yang akan Ayah sampaikan itu semuanya salah dan takut tidak ada yang benar. Ayah merasa tidak memiliki kemampuan sama sekali dalam berbicara di depan banyak orang. Itu yang menyebabkan Ayah sulit untuk berani. Serta keyakinan-keyakinan seperti ini telah membatasi diri Ayah sehingga membuat Ayah tidak percaya diri. Ini semua telah terkonsep dalam alam bawah sadar Ayah. Nah, teman-teman, setelah dengar cerita Ayah tadi, kira-kira udah paham belum apa arti self-limiting belief ini? Jadi, self-limiting belief adalah sebuah keyakinan yang membatasi diri dan mencegah kita mencapai kesuksesan dalam karir dan kehidupan kita. Sederhananya, mereka adalah persepsi diri negatif yang hidup di alam sadar dan bawah sadar kita yang berakar pada pengalaman masa lalu, komentar orang lain, nilai dan keyakinan keluarga maupun kerabat, juga pesan dari media sosial. Nah, setelah tahu pengertian dari self-limiting belief ini, aku akan menjelaskan tentang faktor penyebab yang memungkinkan kita mengalami self-limiting belief. Faktor ini dipaparkan oleh Robert Dills dan Delosier. Terdapat 3 faktor, yaitu yang pertama adalah hopelessness, kondisi ketika seseorang merasa tidak yakin bahwa ia mungkin bisa mencapai sesuatu. Dia merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk bisa meraih tujuan yang dia inginkan. Faktor yang kedua adalah helplessness, yaitu kondisi ketika seseorang merasa yakin bahwa sesuatu itu bisa diraihnya. Namun di sisi lain, dia juga tidak yakin bahwa dia mampu mencapainya sendiri. Dia merasa tidak berdaya jika tidak ada orang lain yang menolongnya. Dan faktor yang ketiga adalah worthlessness, yaitu kondisi ketika seseorang merasa tidak yakin bahwa dia cukup layak untuk mendapatkan sesuatu dan kerap diiringi oleh perasaan tidak pantas untuk meraih tujuan yang dia inginkan. Dari ketiga hal itu, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi, seperti pernah menjadi korban bullying oleh lingkungan sehingga sulit untuk percaya pada diri sendiri dan kemungkinan memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan dalam pola pengasuhan orang tua sejak kecil. Dalam hal ini, memang peran keluarga dan peran orang tua adalah faktor utama yang dapat mempengaruhi pola pikir kita. Selanjutnya, aku akan menjelaskan dampak apa sih yang terjadi pada diri seseorang ketika mengalami self-limiting belief ini. Dampak terutama yang dialami oleh seseorang ketika mengalami self-limiting belief ini adalah perasaan rendah diri. Hal ini menyebabkan seseorang sulit untuk memulai sesuatu. Juga terlihat dari bagaimana orang tersebut berpikir bahwa ia merasa tidak mampu melakukan sesuatu karena alasan-alasan tertentu. Contohnya seperti Ayah yang enggan dan takut berbicara di depan banyak orang karena takut melakukan kesalahan. Setelah mendengar pemaparan tentang self-limiting belief, aku akan memberikan cara sederhana yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi self-limiting belief ini. Cara yang pertama adalah mencoba memandang sesuatu dari segala sudut pandang yang berbeda. Dengan melakukan hal ini, diharapkan kita mampu melihat sesuatu lebih luas dan tidak berfokus kepada satu sudut pandang saja. Cara yang kedua adalah memulai untuk berhenti mengkritik diri sendiri secara berlebihan. Berhenti memberikan aura negatif pada diri sendiri dan mulai mencoba melihat sisi positif dari diri sendiri. Cara yang ketiga adalah mencoba untuk menerapkan mindfulness, yaitu fokus pada hal yang kamu lakukan. Mencoba menjadi sadar dan fokus pada semua hal positif yang ingin kamu lakukan. Dan cara yang terakhir adalah mengetahui apa yang sebenarnya ingin kamu capai. Pegang teguh motivasimu untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan. Aku harap teman-teman semua yang sedang mengalami self-limiting belief ini bisa segera bangkit dan menyadari bahwa hal itu akan menghambat progres kita dalam meningkatkan nilai dari diri sendiri. Yuk segera maju dan fokus terhadap kelebihan kamu dan jangan lupa kelilingi diri kamu dengan orang yang selalu mendukungmu secara positif. Sekian pemaparan dari self-limiting belief pada Psychosmart kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Stay healthy and stay positive. Sampai jumpa di Psychosmart selanjutnya. Bye guys!